Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ya, kita lanjutkan diskusi kita siang ini. Nah, kalau itu Pak mengenai yang hak tadi Pak. Nah, ketika Yahudi ini mempengaruhi Rasulullah, yang benar tuh ini, yang benar itu kan gitu Pak. Tapi Allah berfirman pada Nabi, yang benar itu dari Allah. Betul ya? Nah, itu kalau dipraktekkan ketika seperti ada COVID-19 ini loh sing bener WHO kan. Itu sebenarnya kan kita nggak boleh terlalu berpegang kuat ya Pak. Ya nggak boleh, karena situasi berbeda-beda. Maksud saya gini, nah apabila kita berpegang itu, bisa nggak Pak lepas kita dari masalah gaib tadi Pak? Saya takutnya begini, begitu nanti apabila ini berhasil, seakan-akan kan ilmu itu yang tinggi, yang tinggi. Padahal kalau lihat ayat ini, yang hak itu dari Allah. Nanti kan saya mikir, ada ini ya, Yahudi udah pernah begini gitu. Jadi kita ini kan sedang diuji oleh Allah yang bisa menjadi multi manusia. Artinya Nasrani sistemnya gimana, Islam sistemnya gimana, kan bisa begitu ya. Kan kadang-kadang Ustadz kan ngomongnya konflik itu kan makhluk, menciptakan kan Allah. Selama kita dekat dengan Allah kan, kita bermohon pada Allah kan, Allah bisa kuasa untuk menjauhkan manusia dari itu. Ya, berarti kan harus dibuktikan bahwa yang mati itu banyak yang bukan dari Islam misalkan. Itu orang Islamnya ya no. Nah berarti kan bagaimana sistem itu menyebar kan begitu. Ketetapannya tadi menyebar. Iya, ini kan bisa memporak-porandakan ibadah loh ini ya. Iya Pak. Poso arepe ora atik tarawih gak atik ini, wah ruwet ini ya. Idul Fitri gak atik Idul Fitri, gak atik mulai ya. Jadi gak atik. Ketawa. Jadi ini memang ujian ya. Kuncinya bagaimana ini kuncinya? Ya terus apa mana? Nah terus, jadi sementara ini kan seakan-akan orang menganggap dengan suatu keilmu pengetahuan tadi itu seakan-akan bisa menyelesaikan ya Pak. Namanya ujian. Ujian itu kan harus diketahui bagaimana penyebarannya, itu kan. Sekarang diketahui kan asal mula virus itu dari kelelawar ya. Dari kelelawar. Makan daging kelelawar yang menimbulkan virus ini, corona ini. Saat itu terus dihentikan semua makan kelelawar.
Ternyata di Indonesia ini ada berita nenggone Solo itu tiap hari itu orang jual kelelawar itu banyak, hingga terus diberantas itu. Cepong kampret tadi, Pak. Ini kampret itu ya. Apa cepong kampret? Lah iya, awak dhewe iki menungso kok dilokno cebong. Ya bener. Ngono lho, Pak. Ya kon kampret lho. Kelelawar kan kampretnya, Pak. Nah, itu lho. Iki bener, wis. Ya kok toko kampret kamu. Lah iya. Biar ora tok. Ngene, kelelawar iku Parwoto iku ana jenenge liya apa tukang batu. Iku lho Pak tukang batu. Jelas. Nah, kelelawar iku jenenge kampret. Jeneng liyane. Bersamaan. Tomohon, Pak. Di Tomohon yang pasar Beriman itu. Kelelawar itu. Tomohon. Oh anu, Tomohon. Manado. Yang Manado. Bahkan di situ kan apa? Mengkonsumsinya kan juga setiap hari. Ya. Tapi kok kenapa yang kena Cina? Lo Cina ku ya mangan ngono. Tapi sekarang kok Cina tok. Tinggal sekarang pembuktian apa bener ini, Pak. Nah, Ya maunya Iya ya. Nah, ini kan diteliti. kan harus begitu kan berpikir gitu, Pak ya. Nah, saya berpikirnya seperti ini, Pak. Nah, ketika saya berpikir tentang takdir, ya, Pak, ya, ketetapan Allah, ini yang paling jelas itu kan di cerita Musa, Pak. Jelas ya, Pak ya. Maksudnya jelas sekali gitu, Pak. Ketika Musa laki piye mati ki nek Firaun kan gitu, Pak. Tapi ketetapan Allah kan lain. Ente nang buri kan gitu ya. Duh, piye to? Nah, ini kan ketetapan, Pak. Nah, begitu juga dibuktikan ketika Musa dengan apa yang diselamatkan tuh Bani Israel tadi itu wis budal jam berapa akhirnya hampir subuh di tepian laut kan, Pak. Ya namanya Firaun ini kan untuk bisa ya, pasukan waduh. Tapi ketetapan Allah lain, Pak ya takdirnya. Enggak gitu, Pak. Celokno Pak Parwoto kon bangun bendungan gitu ya. Wah, ya kapan marine? selak ketutupan. Selak ketutupan ya kan. Kalau umpamanya ini cerita yang kita selipin dengan bukan ketetapan kan gitu, Pak. Tapi ketetapan Allah kan pukul itu. Musa pun bingung lah, ini piye dipukul tadi kan juga nggak tahu. Ini kan juga sebagai kodaro, Pak ya. Iya. Contoh-contoh ketetapan itu di situ, Pak ya. Nah, akhirnya dipukul. Loh, Musa jadi bingung loh, ini apa? Nah, dari hal yang seperti tadi, Pak, kelelawar, terus kenapa harus di Wuhan, kan gitu, Pak ya. Ini kan timbul suatu bagaimana kita melihat situasi ini untuk berpikir dengan Quran tadi ya, Pak. Ada yang memang konsumsi Kelelawar itu dari dulu itu kan nenek moyang ini ya. Sampai sekarang turun temurun itu ya konsumsinya kalau dari Tomohon mana pasar Beriman. Pasar Beriman. Namanya pasar Beriman. Nama pasar itu. Oh, nama pasar. Namanya nama Beriman. Nama pasarnya Beriman. Tapi ngomongnya gak orangnya enggak. Anjing, jual kucing, jual kelelawar, jual uang. Kalau pikel Pak dikonsumsi. Jadi itu siknya itu seperti Pak, maksudnya apa benar karena ini kita pun belum tahu, Pak. belum tahu. Kan hanya kebiasaan dan kemungkinan. Yang di Tomohon itu turun temurun juga. Nenek moyang. Sekarang nggak yang kena kok malah Wuhan. Kan di Indonesia kan ya cepat konsumsi yang di Tomohon, konsumsi kukus. Ono sing pasare larang ki malah tekek iki ya. Tekek kan obatnya HIV kan ya. Sekarang ini, Pak. Iya. Empedune tekek. Berarti yang dijual itu ke kambing, sapi. Lama nggak cuma kebanyakan yang dia. Ya wes, ayo. Wes, ketemu ya.
Bagian piro ini? Baru. Hanya Al-Quran yang terjaga keasliannya. Bagian 1 itu. Sing tema baru. Sing saat mari ini poster itu. Pas. 1. Di dunia ini ada banyak bahasa. 22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Berbeda-beda bahasamu. Ini beda bahasa ini sejak kapan Pak adanya Pak? Bahasa pertama itu bahasa Nabi Nuh. Bingung. Oh itu bukan Arab Pak itu? Ya bukan. Tapi secara ilmuwan ini bahasa Nabi Nuh itu yang pertama. Yang pertama Nabi ya bahasa Tarsan ya. Binatang dulu. Lama-lama ada bahasa lisan. Lanjut. 2. Rasul dan kaumnya satu bangsa dan satu bahasa. 2 151 14:4. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab, Al-Quran atau tertulis, dan hikmah atau pelaksanaan hukum Al-Quran secara bijaksana, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya atau sehingga paham, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah membiarkan sesat siapa yang menghendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang menghendaki. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kata-kata menghendaki ini sebetulnya di situ banyak orang beriman kan gitu ya. Tapi belum tentu dia yang diberi amanah Pak ya. Hendak di sini kan maksudnya amanah Pak ya. Iya. Yang diamanai. Kalau menurut bijaksana itu kan harus baca surat Yasin, Al-Quran gitu. Di tata bahasa Arab itu memang sudah diperhitungkan secermat mungkin. Apakah kamu tidak kepikiran seolah-olah kan ini kan keadilan bagi orang yang sudah belajar kan ya gak terkena ayat itu. Oh, kamu kan menunjuknya kan sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada khusus orang yang gak belajar ya itu. Kalau yang sudah belajar ya tinggal duduk ya Bapak Imam. Enggak, maksudnya gini loh Pak. Iya. Allah ini nggak pernah jelasin kasar tuh nggak pernah, pasti harus. Nah ya kan harus. Seolah-olah kan apakah kamu kan sebuah pertanyaan bukan penghinaan. Apakah kamu tidak berpikiran kan sebuah pertanyaan. Lewang Jawa, Maksudnya kan uang itu nek dipertanyakan halus kan apa ya kaget kan intinya. Kita itu halus tapi meneki. Oh iya. Lewang Jawa, apa kowe ora ngerti. Jadi seolah-olah kan bahasa Quran itu bahasa yang sangat halus sekali.
kalau surat Yasin kan apakah kamu tidak berpikir, itu kan seolah-olah kan kebijaksanaannya Al-Quran itu nggak bisa dirasakan dengan Lewang Solo langsung. Lewang Solo ngarik apa kowe pintu. Ya. Iya kan? Halus sih gitu. Jangan halus sih, kok gak apa-apa, gak ngerti, kok angin banget. Ya nonton, jadi ketika orang itu apa kalimat itu mengenai berpikir itu udah hati-hati di mana. Iya Pak ya. Hati-hati loh, itu gitu loh. Seolah-olah kan seperti gambaran Maryam kan, aku nggak pernah disentuh oleh orang laki-laki, bagaimana bisa mungkin mempunyai anak, kan seolah-olah kan kasarnya kan nggak ono. Nah iya, Allah itu sesuatu mau, sayin mau, Sayin hotel. Sayin kan sudah S3. S4. Tapi ada beberapa yang agak kayak menyamakan seperti hewan, kamu seperti hewan ternak, bahkan besar lagi kan. Bunda itu pamungkas itu, terakhir. Terakhir setelah halus gak kena halusi akhirnya, tapi ya nggak tetap. Padha karo asu masih dikai mangan ya tetep melet, ngono ya. Iya. Dikai ngombe tetep melet sih kok. Besar sarkasme. Nah, Terus kasar tapi nggak langsung merujuk ke siapa gitu, langsung. Iya, sampai padha kayak karo merasa gitu. awakmu lho gondol Quran kon gembol apa padha ambek keledai sing kon gembol ngono kan. Lha iku mau. Aku Nopo jenengan mboten ngertos to Pak Quran iki. Ya. Iku mau nek kerja kan nek dipendong kok, tapi sombongnya Lagi kira ini. Wes ketoke kan seolah-olah kan dimuliakan oleh surat makanya Al-Qur'an. ya, kalau kita ngomong bahasa hewan itu orang cerdas. Apa-apa tunggu dadi macan. Gak. Kalah yang mbek ulo. Wedok kan lho. Tak kadali lagi lho kan. Lha kok kelem sampeyan niku dadi kewan niku wae. Perkasa. Macan. Apa macan? Kena boyo kan. Buaya darat tadi. Nah, itu namanya. Malah kampret dan lain sebagainya. Cuma ya benar, nah, terakhir disinggung dengan masalah Tuhan itu mau analisa relawan. Apa benar itu? Pertanyaan, apa benar pendapat itu orang nonton. Nah makanya Allah itu sayin qadir, maha segala sesuatu meliputi. Iya Pak, kira-kira gitu. Jadi jangan, makanya siji, nek duwe putu, aku mau ngejak nang ngene kebon binatang. Nah, dadi krek-krek opo kuwe nek tangane lho papat to. Nek kuwe nek waduh bingung kan. Oh sepakat. Ngono lho. Aja dadi macan, aja dadi kadal ngono lho. Dikadal wis. Ya lah, panggonan selamat terbuka kan lagi. Wah, dikadal ya. Loh. Iya. Tapi ada di dalam ayat itu keluar biasaannya sebuah kuda itu mang sampai yang namanya Nabi Sulaiman itu paket. Nah, ini barang ini benonok musuh kok yo ngeri ngono lho, nyelametke aku kan itu. Begitu balapan nyerang musuh, semua kok ngene. Nah itu Pak ya. Cuman dia kan akhirnya itu masuk di Al-Kahfi ya Pak ya. Ketika dia diminta tolong untuk bikin tembok itu loh. Al-Kahfi kan bilang, oh enggak, ini karena karunia Tuhanku kan gitu. Nah, begitu juga Sulaiman ini
jawabannya kan mirip seperti itu Pak. Oh kamu Allah itu seperti ini. Jadi sama kayak corona aja cukup alhamdulillah. Ambune kok goseng. Inget Karena kita diberi pelajaran. Statement yang lawan corona kan kayak lawan atas ketentuan Allah. Ya itu tadi tinggal bahasa. Kowe bento apa ya lamu nggak ngerti kan gitu. Yang mencegah kan lebih enak. Enggak. Wih, Apa gosok? ibadah ini cuma pembunuh sih. Angin itu. Sisa. Melawan kekuatan. Iya sampai kebangetan dan HP lek gak lugur ping 4 gak enak. Iya. Kebangetan. Ini tak dulu kan. terlalu berani. Makanya Islam itu lurus Pak ya. Sudur Pak ya, sudur ya. Lurus apa sudur ya? Jalan yang lurus. Mustaqim. Nah, aku mikir apa sih jalan lurus itu? Nggak boleh kiri, nggak boleh kanan kan. Kalau kiri kamu itu takut. Itu digambarkan ketika suksesnya Fir'aun ini menjadikan dia Tuhan itu karena orang-orang takut. Nah, kanan itu radikal, nggak boleh terlalu berani. Ketika kita terlalu berani, kemanusiaan itu hilang, hati itu hilang. Karena kita umat yang tengah ini, kemanusiaannya kuat. Makanya saya bukan Bani Jin, saya ini Bani Adam. Misalnya Bani Jin ya aku mau. Yang wasato. Wasato itu wasit. Oh, iya. Wasit itu bahasa Arab, kayak bahasa Indonesia itu kan tengah-tengah, tidak terlalu pemberani ya enggak, penakut ya enggak. Itu menghakimi dirinya sendiri. Jadi Di polisinya sendiri tidak ada yang mengawasi. Jadi kan bagi orang mukmin kan hanya membaca rambu-rambu, ditaati apa enggak itu tergantung orangnya. Pak Imam kan gitu, ini kan rambu-rambu sudah dipasang, walaupun tidak ada polisi kan nggak usah dicoba wis dilakoni dhewe. Jadi waktu itu rokokan kayak gini, mau bensin itu nggak apa-apa, karena aku anggota NU. No. No smoking, NU smoking berarti kan wong NU lah rokokan. Lho kono gak ono Muhammadiyah smoking ora. NU, mesti NU smoking. Lanjut ya. Ya. 3. Kalau bukan dengan bahasa kaumnya, pasti tak paham. 26, 198 sampai 199, 41, 44. Dan kalau Al-Quran ini kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka atau sebagian golongan bukan Arab, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya Al-Quran sebab tidak paham. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya atau tidak paham karena bahasa asing. Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jauh kadek ana lisus ya gak perlu. Wong pokok kena lisus itu. Wong kena wong duwe gawe wae. Dan nak celuk iku apa? Gawe lah, Mas. Iku maksudnya jauh itu banyak halangan.
Iya. Kalau berpaling itu Perlu. Ya ini tapi gak gelem berpaling. mendengar tapi nggak apa ya, Nggak cocok hawa nggak nafsu. konsen. Nggak cocok karena bukan menurut, gak sesuai dengan hawa nafsu ini. Gak bisa jadi polisi dewe deh. Kadang-kadang kan tidak ngomong gak nyambung kan bukan karena tidak mendengar kan karena Nggak urusan cocok. lain gitu. Lah kan pada karo ketika dialog antara Adam dengan si siapa ini? Setan. Adam malaikat ditunjuk untuk menghormati, nyambung kan dengan perintahnya kan gitu. Lah kalau jin nggak nyambung, jawabannya, "Lah ya Allah, dos pundi sih kula niki api lho." Kan nggak nyambung, Pak. Makanya kita kayak gambar tiga ikatan bat, mungkin kupingnya ono kotorane ngono lho. Kan nggak nyambung gitu. Dikongkon kok tambah cerita liya ngono lho. Iya. Ya, Pak Imam ini boleh gambaran ya. Ya kan perlu kisah. Ya ada Pak Aris instingnya udah ngarep kok. Lanjut. Iya. 4. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. 12 1-2, 13 37, 26 194. Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata atau jelas maksudnya dan nyata kejadiannya. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang dapat melindungi dan yang menolongmu dari sanksi Allah ke dalam hati Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi maksudnya ketika kita belajar Quran itu menguasai ilmu bahasanya, Pak. Itu jelas, Pak. Tapi kalau yang model-model ini, Pak, Mas, dengan adanya tarjim apa itu kan jelas, Pak. Oh, ini. Kenapa kok begini? Karena ini ilat itu kecuali, lan itu apa kan gitu. Kalau lah benar-benar larangan, tapi lan itu ada unsur pemberitaan ya. Tidak akan Pelecehan. ada kepastian. Ini namanya kan pelecehan. Lan itu kan seolah-olah kan orang Jawa itu bokong gitu. Ya weh loh. Bokong lho, iki pelecehan kan ngomongnya kan maduke rono tapi bokongnya ditituk ning wong Jawa biyen kan. Kak katene mlebu omahmu nduk ngono kan nyeblek bokonge ngono lho. Saya melihat dari kecil saya kan orang-orang desa kan gitu, kayak ngomong muring-muring nek melecehne kan bokongnya diceluditne digepuk tapi maduke rono. Heeh, dadi berbalik lho. Wah, aku gak katene nganggo omahmu nduk. Sampai kurono. Heeh. Bokongnya sing didoni. Itu lah. Maksudnya ngomong ambek bokong iki lho. Enggak kan saking mangkel ya. saking mangkel Wah, apa injit-injit ya, Pak? iya injit-injit. Kan Quran itu ada lam, ada la. Lam itu Nolak. enggak, Tidak. muring-muring. Lam yalid kan seolah kan Oh. gerakan itu gerakan ngamuk.
kok berkokok itu gak ono. Tapi kalau la itu halus, namanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain. Ya kan halus kan. Jadi kan Quran seolah-olah kan yang dipakai itu 3. Ada lan, ada lam, ada lam. Kalau ma itu ya biasa lah. Apa yang? Enggak mesti. Oh nggak mesti. Jadi lama umiru illa lihat kuburan ma itu kan melihatnya untuk ke belakang. Dengarannya kan Kata akhir. enggak kan dengarannya kan neema itu diartikan tidak kan cuman yang belakang diartikan apa diakhiri ilah bahwa umiru ilah kan cuman ilah itu yang membedakan ma. Berarti ayat itu mah bener kan? Ketika le awakmu belajar bahasa Arab itu jelas. Iya Ngerti kan? kan Iya kan gitu kan. Jadi makanya apa? Tarjih dan lain sebagainya itu perlu. makanya penempatan kalimat barang itu kan sudah disesuaikan kemana baik kan baik itu kan aneh solihah aneh apa Soleh, enggak soleh aneh solihah, rauf aneh Thayyib, ya Thayyib. toyib. jadi ketika kalimat itu ditempatkan di mana kalau amal ya pakai amal soleh. Bukan amal khairun ya. Bukan toyib. Bukan toyib ya enggak. Tapi seenggaknya aku jahanam mas di tempat ini tetap jahanam ya. Itu sing durung kadang ya kadang-kadang kan enggak ketemu. Nah dijawab apa Mbak Ustaz hancene ngono iku ya. Ya wis nek jahanam itu dipengaruhi opo ae kok gak Tetap jahanam enggak janati kan Pak ya. kok enggak maksudnya jahanam apa jahanami ya enggak iso. Li jahanami ya gak ono. Jadi seluruh Quran itu jahanam itu dipengaruhi huruf jar itu enggak iso. Itu supaya dia jelas lah. Iki lho, ngerokok iku iki lho ngono kan. Ya kan aku yo gak apa gak ketemu nek jahanami enggak ketemu. Nek lam ketemu. Ya lam itu kan mesti mengkas apa mateni kok boleh kan membunuh. Nek lam itu pasti membunuh kan kalimat depan. Lam yali enggak lam yali itu ya enggak iso. Tapi seolah-olah kan kalimat itu kan dipergunakan untuk bekerja keras nih. Wah, aku gak mau untuk kandungan, gak anak ya gak bisa anak kan pakai elam, Pedes kan. iya. Kalau kata-kata itu bisa dikatakan ini tauhid gitu. Bukan pakai elam, ya elam kan halus. Kamane la ilaha illallah, anak, iya lam yakun kan mati. Ya foto kata layak lamu kan halus. Kok Iya. gak mikir sih. Terus tak kayak kitab itu aku Injil kon ngene. Kon tak kayak tahu kon kok salah-salah. Apa benci dah. Gua kehilangan akal ya. Ayo, Lanjut. Perintah menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa. 6852 997 4458. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafirannya dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. ini apa maksudnya Pak? Ya ini satu yang wajib diketahui itu kan hanya bahasa yang sudah ditulis di dalam Al-Quran kan. Kalau bahasa lain-lain kan
nggak perlu ya Pak ya. Jadi kan yang diwajibkan ya pokoknya ngerti karo bahasamu sing wis di Quran iku ae lah. Nek liya-liya iku masalah apa itu di kono ngomong bahasa seharian itu kan nggak perlu tahu kan nggak apa-apa ya Pak. Maksudnya kan gitu. Orang Islam bahasa asing ya pertama ya Quran. Oh bahasa Quran iso, bahasa Inggris iso, Jerman iso ya rapopo. Ya kan itu tambahan kan. Yang penting kan bahasa sing diberikan di dalam kitab itu yang wajib dipelajari duluan. Ya, sekarang enggak, bahasa Arab yang didulukan, bahasa Quran nomor 2. Nah ini orang-orang Badui itu lebih sangat kekafiran Terus dan kemunafikannya. Gitu ya. 997. Nah di sini ini tidak dan lebih wajar kan gitu. Justru ini wajar dianggap gitu Pak. Ya saya ulang ya, orang-orang Arab Badui itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Jadi orang Arab Badui kan pokoknya Islam, tak perlu ngaji, nggak perlu apa. Pokoknya orang Badui itu orang mana? Gunung. ya Arab pedesaan. Arab gunung, Indonesia. Oh yang jauh dari Ismail gunung Pak. Pedesaan lah ya. Bromo lah. Ya kan dia menyatakan masuk Islam tapi tidak mau mempelajari Islam. Jadi iman belum masuk ke dalam hatinya. Ini justru menambah bagi orang-orang seperti kita Pak ya, dengan orang yang sangat lugu kan gitu ya. Ini dianggap orang yang paling lugu kan Pak. Nah, dari situ ada ilmu gitu. Bahwa ini loh orang lugu ini seperti ini gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi takok yo ya apa adanya gitu. Nggak ada apa ya, protokol gitu loh. Aku gak ero ngene-ngene opo hukum gitu loh Pak. Nah dengan adanya itu gitu, kita yang kumpul ini tuh mengetahui oh orang yang paling gak ngerti itu seperti ini gitu. Ya Pak ya. Kan ada ilmunya dari situ Pak. Ada yang bisa kita serap gitu loh. Nah ketika kalau orang itu Islam sudah pintar, manuvernya banyak ya Pak. Bedanya seperti itu Pak kira-kira. Ya kalau orang Arab Badui ini memang ia takut hartanya katut. Kalau masuk Islam makanya diajak perang kan tidak mau. Jadi pertama dia tidak mau mempelajari Islam ya Islam menurut Ini udah watak Pak ya. Nah, kalau karena keturunan atau nenek moyang tadi, itu bedanya di mana Pak dengan orang Badui Pak? Kan lebih maju Pak antara kalau Badui dengan orang yang ngikutin ajaran nenek moyang kan lebih maju nenek moyang karena pengetahuannya lebih mungkin Pak. Iya. Tapi kalau digambarkan di Indonesia ini kan cuman apa ya, Islam pokoknya sholat sampai haji kan ya sudah dianggap cukup nih. Nah itu Misalkan gitu. ya sebenarnya kan Pokoknya sudah haji ya wis lenga-lenga, leha-leha. itu kan baru ajaran pokok lah ya. Gitu. Pokoknya yang sudah haji kan merasa sudah sempurna. Ini Pak ya tingkat daripada degradasi tingkatan orang-orang. Artinya Rasul ini begitu perjuangannya itu untuk menerangkan hal ini kan banyak liku-liku Pak. Ketika menghadapi orang Badui yang
begitu begitu ya seperti itu kan. Terus ketika menghadapi umat yang karena turun temurun Pak ya. Nah di sini kan ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil ya Pak. Oh ini berarti beda kan? Iya. Kalau Artinya bagaimana pendekatan itu, artinya bagaimana Quran itu bisa nyampe sana gitu ya maksudnya. Kan itu yang bisa kita petik Pak. Bukan kekafirannya, bukan ke apa tadi kemunafikannya. Nah itulah yang dikatakan apa qadarah tadi Pak ya. Kemampuan orang tadi Pak ya. Sehingga bagaimana caranya bisa memasukkan ke ini. Nah kita yang belajar ini kadang-kadang bisa meleset. Wancane ngono ya gitu Pak ya. Padahal Allah mengajak kita untuk iki loh. Macamnya manusia itu. Kalau si Bani Israel itu seperti itu. Apalagi ketika kebohongannya itu dimuat di dalam kitab selanjutnya ini. Dia tambah nggak karu-karuan. Iya. Sebenarnya kan itu aja ya. Nah ini orang-orang Nasrani ya seperti itu kan gitu ya. Dia kena apa pengaruh dari Yahudi tadi sehingga Isa itu jadi Tuhan kan gitu ya. Itu dia sudah kena gitu. Nah apakah Islam seperti itu? Terus yang terakhir itu Baduy ini tadi Pak ya. Wong sing wis bener-bener waduh. Bongol ya Pak. Bongol apa? Wong bongol itu Pak, wong Baduy itu Pak. Tapi dia melok Islam terus. Iya tapi ngikut gitu. Ojo duitku, gue duit mau. Kadang-kadang lah. Jabalan omahku sing jaga sapa? Nah, itu cerita itu Baduy ya Pak ya? Kebanyakan ke arah Baduy Pak. Nah dari situlah kita akhirnya berpikir iya ngajak wong ini iki. Apa iso dadi polisi dhewe ngono lho Pak. Ayat 4135 ini bisa nggak masuk ke situ? Padahal Allah jadilah saksi, ya, jadilah penegak keadilan, kan itu bisa nggak kira-kira ayat itu begitu? Secara awak dia berpikir. Nah tapi sampai harus berpikir ilmu Allah itu meliputi gampang masalah itu ya Allah kan. Jadi baliknya kalau ya. Jadi manusia ini kan yang dibisikkan upayane. Upaya belum ada terus terserah. Wis ngarani. Ora paling gak gelem. Harus kita lakukan ya. Ya kayak kiai sing apa kuwi di apa ya. Itu kan anak kiai sing nerangnya jangan takut corona itu biasa wae. Tapi aku dhewe takut. Tapi kan ada kiai yang mempengaruhi gitu ya. Jadi seolah-olah orang itu nggak perlu takut, nggak usah di apa itu seolah-olah masjid kan dibatasi ya. Hanya masjid yang dibatasi berapa senti. Nah, iya. Itu nggak perlu anak kiai sopo. Masukan. Makanya awak dhewe kalau di pinggir kiri kan Saya terlalu berani. nggak boleh di pinggir kanan. Lek kiri sampean wedi sing mimpin VRV sana hancur. Nah, lek sampean ke kanan dan radikal sing mimpin sama, hancur juga. Jadi sifat manusia itu akan hilang kan loh. Dengan ketakutan dan keberanian. Makanya jadinya saya ini bisa menciptakan rumah yang satu akhirnya jadi banyak, tapi tak kei Rasul sak kitabe kan Pak. Ya. Sak contoh-contohnya. Sak contoh-contohne. Sak bonuse. Makanya sampean nek delok cerita surga siji, nek ketemu wajah yang berseri-seri ku tok lho. Iya Pak ya. Jadi awak dhewe sembahyang bendino nang insyaallah kuwi gak ero lho. Apa gitu mlebu surga ketemu Allah berseri ya mah iku tok saja. Tapi di dunia wis ana glowing ya. Glowing. Berseri-seri. Seri kok. Tapi berseri. Bahasa Inggris.
kemampuan. Telat. Iya, kok tadi kayak kepingin glowing tok. Allah, iki tak iki disalami bila assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Iku Pak. Makanya sampeyan aja ngakoni wah aku apik. Ruwat apa tahu. Piro kapian, piro sak pikul lah dosa karo awake. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Itu toh aslinya. Kita wadah ini dinilai apik ta karo aku ya. Iya. Tapi semaksimal mungkin dengan adanya menjadi polisi sendiri ku mau kudu gawe rambu-rambu iki malah. Ayo. Lanjut. 5. Al-Quran dijelaskan dengan ilmu. 7, 52, 53. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidakkah mereka menunggu-nunggu atau menunggu bukti terlaksananya kebenaran Al-Quran itu di akhirat? Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya atau Al-Quran sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Sesungguhnya mereka telah merugikan diri sendiri dan telah lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Dari Al-Quran lahirlah ilmu tajwid, shorof, nahwu, balaghah, dan lain-lain. Cara ikut tak mau. Soalnya juga ikut. Soro. Iya. Ya, sing penting kudu ana efek. Oh, Sampai kok sampean ndedone kitabe yang malaikat iku waca dhewe. yang bener toh, aku gak belajar soro. Malaikatnya juga maca dhewe. Lho kan bener. Lho karena Nasrani ku lek gak ono Pak dodone dikeki kitab ngono lho. Ngerti? Ini kitabmu waca dhewe lho. Ngono lho maksudnya. Ambek apa iku sing salah iki lho. Ya kan bener. Sampeyan takoni ta. Wong Kristen atau wong anu ku lek agak ono pasti dikeki iya. Ya apa ya mau ya. Ini kitabmu, waca dhewe. Ayo kan Islam kan mesti ada nau sorof. Lek sorof gak apa-apa, ojo digentite. Atau P syarat lah. Kalau diganti. Soalnya huruf itu kan harus pas. Enggak, maksudnya bukan kan Pak, dari Al-Quran ini lahirlah ilmu tajwid, ilmu sorof, nahwu, balaghah. Itu maksudnya Pak, bukan di nahwu sorof. Tapi kemampuan Al-Quran itu mengajak kita itu sampai ngono bareng. Ya apa angan-angan mulai sing ngene iki ngono lho. Apa cocok? Kan ngono maksudnya. Iya kan? Nanti duduk sing dipatok iki nah, supaya memudahkan itu. Ngene lho nek pengalaman wong dhisik iku gawe nahwu, gawe iki ngono lho Pak. Iku digawe ngiring awak dhewe supaya gampang ngerti. Ojo bapak wale. Ya kan iki satu gambaran kan orang disuruh memasang lampu di atas ketinggian 3 meter. Kan enggak nyuruh pakai andang kan enggak. Masih aku ya dikongkon bos yang ngono iku pasangan iku. Lah wong ketinggian 3 meter apa ya iso gawe wong. Ya carane kan kudu golek andang. Kan kok ngaji ki ya ngono nek kepengin ngaji tatil ya ngaji tajwid. Kan nek perintah enggak ada. Terus kan juga itu mata apa bener ngono itu kan gak lucu juga pasti. Makanya sampean mau ketika menerangkan 3 olah itu mau ini loh olah lek lam itu iki lek olah itu iki lek lan ini kan ono itu kan maksudnya gawe
gawe cekelane awak dhewe piye kok nang ngeri wae lho, Pak. Iya. Tapi duduk iku pentingnya kan. Bukan itu, dimana itu sebagai alat. Kan membantu. Ya, membantu. Masa lampu gak tanpa gawe alat iso ya iso. Iya ya Jum, lek membantu Jum. Ganti Pak. Iya. Lah mosok indem ya Jum to membantu. Lho ngaku tukang batu geyel ya. Gak iso karepku dhewe. Masih gawe andang, gawe apa ya Sing penting yang masak. kepasang kan. Masuk. Gak usah nganu kok lah kok gawe meja, gak usah. Yang penting lampu terpasang dengan tujuan sang anu kok wis. Nah, iki lho Tujuane sing pas ya wis. ayat Badui iku saiki iki mau. Batu ya gak apa-apa. Lho lah iya kan, ya sing iki ngono lho. Iku kan ngono. Ya kaya Badui iki iki mau Pak. Sehingga sing ngrungokno iya ya ngerti wae. Oh iya beda-beda ya. Pengertian wong iku. Ya apa omahku lek perang sapa sing nunggu amale ngono bareng lho. Iya. Nah, itu ayat Badui. Ngono. Kamu ngaji deh, gitu odolnya gak seru lah. Dalam enggak itu. Enggak AC kurang. Cuma tuku es teh ya. Iya, nyerang es teh. Lah sampean ditakoki kok ngene. Mana otaknya ngono. Ojo kesinggung ngono. Ya lo kan kita sponsore ngono. Oh iki dari tak temen. Sing otak teman ini Pak terima kasih. Masakan otak itu. Ojo dimaksud otak sampean dudu. Sampean kok tersinggung. Mana otaknya? Wong iki murid-murid. Kayak iku pesen. Hati, rempelok, otak ngono lho, Pak. Ya, Gak boleh tersinggung. nah aku tersinggung. Tak ada kayak gitu. Ini Pak otak. Oh, terima kasih. Oke, lanjut. Iya. 6. Ayat-ayat Al-Quran tersusun secara rapi. 11, 1, 80, 13 sampai 16. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu, di dalam suhuf yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis atau yang datang dari berbagai suku, yang mulia lagi berbakti. Ini lho Pak, sampeyan jalan alif lam ra lho Pak. Sing jalan mah lan itu. Alif lam ra. Ini. Betul kan? Dengan awal-awal Surat. Iku dudu lam iku huruf lam. Iya. Kan ora huruf lam ya kan. enggak, lam kan satu hurufnya. Kalau lam kan kalau ditulis kan dua. Beda tuh. Enggak iki dawa, ae loro. Wah. Alif ini kan awal surat itu diawali dengan huruf-huruf. Itu mau beda. Lah iya. Salam, masalah itu beda kan. Itu kan kalimat. Akeh lame, akeh alif ambek lam ngono iki. Ngono lho, ambek ro ya. Ini kan satu huruf. Kalau lam itu ditulis kan lam, mim. Kalau la kan la tambah alif panjang, lalu la pendek beda lagi. Kalau lan itu kan lam sama nun, nunnya itu mati disukun. Kalau lam yang di awal surat kan huruf langsung. Ya, terus? Aslinya huruf kan 3. Apa, Bu? Terus Terus lanjutannya. 7. Hanya Al-Quran yang terjaga keasliannya. 15:9, 41, 40 sampai 43.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya Al-Quran, kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Tidaklah ada yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih. Ini kaitannya dengan masalah dijaga keasliannya. Jadi bukan dititip Allah sendiri yang menurunkan gitu. Kalau melihat barang asli itu contoh seperti ini ya. Jadi memang ada perbedaan penjaga. Kalau Quran yang Allah yang jaga. Kalau Injil dan Taurat kan yang jaga pastur kan pastur. Jadi sing joko pastur nditane iso ditutupi, iso digonta-ganti gitu kan. Sehingga umatnya kan nggak ngerti mana yang asli, mana yang bukan asli. Kalau Quran kan takon jogo tapi dimalingi dhewe. Karo satan yang malingi karo sing dijogo. Sing dijogo beras yo. Satpame nyolong dhisik. Malinge rong enek padahal. Polisi itu nyolong dhisik kan. Iya, berarti kan tidak mau menjadi polisinya sendiri. Nah, berarti dia kudu diganti. Batal kamu dulu-dulu nih, Pak. Iya, Bilqis itu tadi nggak ikut. Makanya tahun ngaji dijak. Ya. Jadilah polisi gak dadi kalian. Karena merangkap. Nah, yang kok Bilqis itu dijak. Jadi menegakkan kebenarannya sendiri itu loh yang nggak sing angel. Jadi polisi sendiri itu sing angel. Makanya tonggo Islam dijak. Wah, itu tambah Angel. Oke, 8. Ahli kitab Yahudi diperintah Allah untuk menjaga kitab Taurat justru dipalsukan. Nah, ini juga ada ya sisi Ini menjaga keasli menjaga kitab Taurat justru dipalsukan loh. Ini loh. Diperintah Allah jogon ngono. Jadi saya mau loh. Maling beras, polisi ini dewe sing dhisik, malingnya kurang nyolong kami polisi. posisi. Ini modelnya orang-orang itu kan ini dikei beras sapi sakjane karo pemerintah, itu dilebokne nyanggone masyarakat itu kok beras sing elek. Ya karena kesuwen nyimpennya, nanti iso nyulap. Ojo ya ayat ya, 544 ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku.
Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi juga. Jadi kan bagi orang. Ya kata kuncinya di ini. Itu orang kuncinya. Itu mau kita tak mau. Apa tuh semua hukum yang harus mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Artinya yang Taurat itu dan Injil. Nah, Quran kan Allah yang matokin. Ya, kalau umat Islam kan harus mengikuti Quran. Kalau dulu kan mengikuti Injil dan Taurat itu kan. Semua yang diturunkan itu kan harus diikuti gitu sebabnya. Iki lah ya. Iya. Song ya boleh ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Terus langsungnya ya. Terus sama Allah. Diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan menjadi saksi terhadapnya. Nah kita nggak melaku. Kenapa? 2 HM. Oh nafsu mah. Nah, kalau kelanjutannya kan ini, kan barang siapa yang tidak menghukumi selain Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diperintahkan Allah loh. Nah itu digambar mau menjual ayat-ayat dengan murah loh. HN itu lah sing memutuskan deh, itu malis sehingga nyelewati apa ya? Apa lemah untuk jaga itu. Wah Pajero kok enak ya, kemana apa? Mani piro, hawa nafsu yang apa sing dhek rotok don itu. Nah saya podame lek itu digambar ambek Musa. Kepul jan lho piye to? Kepul aku tambah kecethok. Firaun ya enak hawa nafsune Musa gak ono, kuat dia. Apa menang. Iya kan. Jadi kita harus membanding-bandingkan ya. Kenapa Musa kok wani? Kuat hawa nafsu ini itu enggak. Ya itu dideli Pajero, oke. tiga Avanza. Jika Avanza, ya wani piro. Kemurahan. Gambarannya seperti aja. Avanza kemurahan ya. Iya. Lalu tadi ya biyen Firaun itu ketika Musa kepepet iki terus ono sing nyogok. Aku ya gak ero ya. Kita seperti itu kalau dibanding-bandingkan. Kenapa kalau Musa itu teguh? Perintahnya tuh ya. Ikut tok asli deh. Nek dibanding-bandingkan. Lah iki ngono. Jogoan ya rawatan ya kan ngono. Wis tak tinggal. HN sih nggak kuat, hawa nafsunya nggak kuat. Anu enak ya pesawat tinggi, gitu piro iki Pak. Ngerti? Harus di apa? Enggak, different ya. Apa ya? Ada pembanding. Oh ini ya. Nah, kalau manusia, makanya janganlah takut sama manusia ya Pak ya. Akhirnya gitu. Aku gak wedi. Aja wedi nek menungso. Karena iso dingenekno ngono lho Pak maksudnya. Ngandeng ngene 4135 mau jadilah polisi untuk dirimu sendiri mau kayak popolan. Kalahane karo Iya. dhewe. Iya. Lanjut 9. Ahli kitab justru memalsukan kitab Taurat dan Injil. Ya betul. 5, 13, 2, 79, 6, 93. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu.
Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka atau yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah, atau membuat duplikat Al-Quran. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memikul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi emergensi itu ya, apa ya, titik terakhir itu lebih orang percaya Pak ya. Artinya kalau ini sudah mendekati krusial, ayat itu jalan ya Pak. Ya, maksudnya begitu nyawa sih ini loh Pak, kepepet loh Pak, itu melaku tambahan gitu loh. Tapi lek jadi seperti santai ini, sempat mikir apa enaknya gitu loh Pak gitu. Kira-kira gitu ya, bedanya seperti itu. Tobatnya itu sudah mendekati sakaratul maut gitu. Ya nggak akan berkatan mereka. Nah, itu memang nggak dianu Pak, maksudku memang Allah nggak ngampuni. Wis loro, wis sakaratul maut ya. Nah, saya tak maksud gini. Musa kita es kepepet, es darurat kan gitu. Nah, oleh ini kan enggak beda nih, Jokowi ya, ngono lho Pak, santai gitu Pak. Tidak ada tekanan. Kalau pepetan, ya kalau tekanan. Apakah bedanya antara emergensi ambil santai itu seperti ini gitu loh. Orang kerja itu apakah seperti juga gitu. Yang enggak sungguh-sungguh dengan santai gitu loh. Arahnya kan bisa ke sana. Ya kalau orang Yahudi kan santai. Nah makanya kalau Musa tadi kan apa ya, ditekan waktu dengan keadaan yang benar-benar terpepet. Kan harus kita bedakan, harus kita pikir, kita gali gitu loh. Oleh santai itu iso macam-macam. Iso sembrono, meremehkan gitu. Ya, tekanan waktu itu cuma kesusu. Jadi kadang memutuskan sesuatu itu Pepet langsung ya. Langsung kerja. Semuanya mestinya. Ojo dibedakno dengan sekaratul maut, sekaratul maut wis gak iso ngomong. Wis nyowone ndek kene kan gak iso. Ini pembeda-pembeda harus kita ukur. Santai dengan benar-benar. Tapi omonganku yo gak bener apa salah, tapi yo gak ero. ya iya aku dhewe iso ngrasakne aku ngrasake wong-wong iku apa ya wedi waktune dipuwaten ngono ya sak kuatku dhewe wis kadang bener dong salah wis Banter lho. tapi lek wis enak tenggang waktu ngono kuwi sak karepmu beda hasilnya itu beda Semen bangunan. Lah iya, maksudnya ngene oleh ku mau pendeta iki tak serahno, tapi kon colongi, kon rubah kan ngono maksudnya, Pak. Lah ya wis. awalnya kan Iya. soalnya dikei waktu panjang Iya. lah Musa iku enggak ya waktune dipepet ya
Ruwe ndek kono, gepuk segoro iku ngono tok. Lah makane wal asri demi waktu. Ya. Lek sampean gak wedi waktu, ya gak apa-apa, palsuin kabeh kan. Lho iya kan. Lek santai-santai gak apa-apa, mana tak gibeng kan ngono. Lho iya kan maksud kesekarang mau kan. Iku lek menurut Imam Syafi'i enggak ngono. Iya, gojak. Ini menurut Imam fotokopi. Imam Abadi kan. Enggak, sampean kan enggak dijogo. Enggak coba. Dengan waktu yang begitu sempit, dengan begitu longgar. Akibat itu apa? Kita harus berpikir kan ngono. Wah, aplikasiku gak masuk. Ya waktunya panjang. Waktunya panjang. Oh, dia gak berpikir. Ya apa kira-kira aku tak nanggung rasi kan? Ya apa aku kira-kira tak ini rumah sakit Karangmunjangan kan potensi itu kan banyak. Iya kan. Lalu Joko kali ya Joko kali sampai ono banjir ngono tok. Karena Pak Imam ya Pak lucu. Dia nggak kan mancing tapi nggak mancing perkara kan. Mancing sampai tidak pinter ngono tok. Pepet ambek nggak santai ku ndi. Iki ayate. 10. Tantangan untuk membuat seumpama Al-Qur'an. 11, 13 sampai 14, 17, 88. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Qur'an itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu atau ajakanmu itu, maka katakanlah olehmu, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada ilah selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri kepada Allah? Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Gila, konsepku Bani Jin betul kan. Manusia dan jin dikumpulkan ngono lho, Pak. Buat tantangan. Ya enggak, Bani Jin iku mau. Sajane manusia kudu Bani Adam ngono lho. Karena dia ngomong, "Wow, iku gaenane Muhammad dhewe." Nah, iki lah sing dimaksud Bani Jin itu ngono. Maka manusia dan jin dikumpulkan untuk membuat iki ngono. Nah, iso. Makanya aku mau kok oleh laporan toko ibu Menko Polhukam. apa? Bani Jin. Si Bani Jin. Pak itu toko Pak Imam. Lek kan bener sih. Lek Bani Adam itu pasti nurut. Diucapna Allah nurut, Pak. Tapi lek Bani Jin enggak pernah nurut. Nurut tak lho bedane. Aku ora mudeng. Lah makanya aku saiki ngomong ngene, sampeyan iki Bani Adam apa Bani Jin, Pak? Aku toko ngomong Bani Jin. Aku mau kaitannya, aku kan gak mudeng karo kaitannya. Apa sih Bani Jin ini sing dimana tuh tibake ana berita sing iki. Nah iki agak mudeng iki aku malah. Oke. Lanjut. Ahli kitab membuat duplikat Al-Quran berbentuk hadis dan Injil yang ditulis dengan bahasa Arab. 5234, 31, 6 sampai 7. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan dusta atas nama Rasul atau lahwal hadis
yang tidak berguna dengan maksud untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, orang yang tidak berpengetahuan, dan menjadikan jalan Allah atau Al-Quran itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Lanjutnya, ini akibat aja kan. Nek kon gak iso nantang-nantang iki lho ngono. 11. Al-Quran berbentuk syair tetapi bukan syair. 36, 69, 26, 21 sampai 221 sampai 227. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Apakah aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Jadi orang-orang zalim itu sebenarnya sudah tahu ya tempatnya, tapi mereka obat takut. Kalau penyebabnya itu apa? Angan-angan. Penyebabnya angan. Dugaan. Saking delok enak Quran, Ahad, Somat kan ada. Syair ya. Karena dia angan-angan ya dugaan sebenarnya. Dugaan di awal itu gitu. Syair iki. Tapi begitu dijelaskan enggak, iki lho Allah enggak beranak. Loh, kok terang gitu. Karena kan angan-angan disik delok suara. Sampai Umar sing tukang ngamuk oleh wah. Langsung asyhadu alla Nah, itu kan lah padha karo sihir. Kok iso mak sing jenenge Umar kuwer Abu Bakar ya? Abu Bakar sing keren kok ngono iku maling ngono. kalau ini ayat ini surat berapa ya? Saya enggak ini. Cuman kan Arabnya agak ini. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sa'irin qalilan ma tu'minu katakan. Itu surat berapa ya? Kalau kembali ke sana kan jawabannya di situ ada. Iya, nek makane artekno jawane apa ya? Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar ucapan Rasul yang mulia. Benar. Ya wis, apa itu? Terus yang kedua itu wa ma huwa biqauli syairin, dan Al-Qur'an itu bukanlah Syair. ucapannya orang-orang syair. Nah, itu Asyura. Apa penyair. Asyura ya, Pak ya? Pak, Qalilan ma tadakkarun, tapi sedikit sekali yang mau mempelajari. Terus yang ketiga itu wa ma huwa biqauli dukun santet ya. Iya. Iya, dukun santet. Iya, Asyura. Surat berapa? Surah 2 tambah pira? Asyura itu pira? 26. 26. 26. Pak 69 lah.
Ya ana loro kan Asyura mbak posisi ini. Asyara. Asyara. Oh iya Asyara. Bulan Asyara. Asyara. Nah, iya kan Asyara. Dua tempat. Ya, Asyura mbak Asyara kan memang mirip diri. 69 tahun ya, 69 abad berapa? Jenenge surat itu loh, memang Syuara, Syuara. Iya, satu surat kan ada yang 2 nama. Satu surat, satu nomor surat itu ada yang 2 nama ya. Asyura iku musyawarah, asyara syair-syair. Asyara ya. Musyawarah musyawarah. Lanjut 12. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur 2532 76 23 sampai 25. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara teratur dan benar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Sebenarnya diturunnya secara berangsur ngapalnya apa dia kan? Ini orang bersuara. Iya, terus tambah Pak Dokter Moco. Iya. Sampai nek masang foto mau ngobrak kan. Siji kan. Ya padha karo apa tuku soto mau dihitung sekolah. Suwe. Berat. Ayo. Lah ngitung ya gak mari-mari. Lah ya makane, lah iki ayat iki iku, genana iku. Kenapa berangsur iku? Ngono lho. Iki berlawanan. Iki mengko nang pangan. Lho. Lek brek iku ngono, lek berangsur-angsur supaya memperkokoh jiwae Rasul. Sampai bakule gak kok ngitung. Ayo, nek ngedole dibrekno, panane berangsur-angsur. Ya iku mau. Ben ro ngrasakno iku mau ono pedese rek. Mane kan duduknya ya. Panane dibrekno ya. Sendok Yo, kabeh mangan balik. sendok. Oke, lanjut 13. Kan pinter oh Ya. hari ini. Al-Quran diturunkan berulang-ulang 3923 1789. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, ahsanal hadis, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu ingat akan peringatan Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjukui siapa yang menghendaki, dan barang siapa yang dibiarkan sesat Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dan Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Yang 14-nya, terjemahan Al-Quran telah dipalsukan sejak tahun 1200. Mari kita pelajari agar tidak kena tipu daya mereka. Tahun berapa? Sejak tahun 1200. Masih. Ya itu mulai sapa? Itu terakhir, bahasa Itu terakhir. ada tahunnya. Ono. Anu sing ngene ditangani kan pesenane para pastor. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang berulang-ulang. Jelas? Wis. Ya, ditutup. Tutup. Sadaqallahu adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.